ke-34. Bapak Ibu, saudari kasih Tuhan, seperti kita tahu bersama, dalam dunia yang semakin individualistis dan juga yang penuh dengan banyak tantangan, keluarga seringkali menjadi satu-satunya tempat di mana seseorang bisa merasakan kasih yang sejati. Jadi di saat dunianya yang kondisinya seperti ini, keluarga seringkali itu menjadi satu-satunya tempat di mana seseorang itu bisa merasakan kasih sejati. Dengan kata lain, di luar sana, Bapak Ibu, dengan kondisi yang ada, tidak menemukan kasih yang sejati. Tetapi, hanya satu-satunya itu dalam keluarga yang menemukan kasih yang sejati. Apa alasannya? Kok keluarga ya yang menjadi satu-satunya tempat di mana seorang bisa merasakan kasih yang sejati? Alasannya karena secara ilahi Bapak Ibu dan secara alami keluarga itu memang dirancang Tuhan. Dirancang Tuhan sebagai tempat utama untuk mengalami kasih. Tapi kasihnya yang tanpa syarat itu hanya ada di dalam keluarga. Di luar rumah, ya, di luar rumah, kasih seringkali bersyarat. Kalau di dalam rumah, ya, Bapak Ibu, tidak berlaku bersyarat. Tetapi di luar rumah, Bapak Ibu, kasih itu bersyarat. Seringkali itu bersyarat. Ya. Contohnya, kita ini dikasih karena sebuah prestasi. Atau mungkin karena penampilan kita yang oke. Atau mungkin juga karena sebuah kontribusi kita. Ya. Itu yang sering terjadi di luar keluarga. Itu yang dikatakan bersyarat, di luar sana bersyarat. Nah, di dalam keluarga, kasih itu diberikan karena sebuah keberadaan diri kita, bukan karena pencapaian kita. Bukan karena pencapaian kita, sehingga kita di keluarga itu dihargai, tidak. Ya, itu di luar. Ya, berprestasi atau berpenampilan seperti apa, di keluarga itu sebenarnya harus terjadi seperti itu. Buktinya, Bapak Ibu Saudara, orang tua ya mengasihi anaknya itu sejak lahir. Bahkan sebelum anak itu bisa membalas kasih itu sudah dilakukan. Ya. Sehingga kita ingat dengan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya 49 ayat 15, Bapak Ibu. Di sana saya kutip, dapatkah seorang perempuan itu ya melupakan bayinya? Ya. Dapatkah seorang perempuan itu melupakan bayinya? Sekalipun dia melupakannya, kata firman Tuhan, aku Allah tidak melupakan engkau. Sehingga Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Kita harus ingat, Tuhan tidak memanggil keluarga kita, keluarga Kristen kita, hanya untuk menjadi nyaman ya bagi anggotanya saja. Tuhan tidak memanggil kita ya sepertinya hanya untuk keperluan keluarga kita saja. Tidak. Tuhan memanggil keluarga kita, Bapak Ibu, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam ya bagi lingkungan sekitar kita. Jadi kalau orientasinya kita keluarga hanya untuk kepentingan sendiri itu tak ada gunanya. Panggilan kepada kita tentang keluarga yang dibangun, yang dirancangnya itu, supaya keberadaan kita keluarga itu juga bisa menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekeliling kita seperti itu. Nah, dalam Matius 5:16 itu tadi, Bapak Ibu yang saya katakan tadi, di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Itu artinya apa? Bahwa kesaksian hidup kita, Bapak Ibu, termasuk keluarga kita, seharusnya itu menjadi sebagai sebuah sarana bagi orang lain untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini tujuan, ini panggilan kita. Ini rancangan Tuhan bagi keluarga kita. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tak ada gunanya. Ya. Tapi Tuhan merancang keluarga kita, Bapak Ibu, supaya apa? Supaya orang lain juga itu melihat kemuliaan Tuhan. Kita melihat contoh yang nyata dalam kisah dalam penjara, Bapak Ibu ya. Dalam KPR pasal Kisah Para Rasul 16 tadi, 31 sampai 34. Ya. Itu sebuah kisah Bapak Ibu. Dua ayat ini yang menjadi landasan kita ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 itu berbicara tentang kepala penjara yang mengalami sebuah musibah di situ ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 31 sampai ayat 34. Jawab mereka, ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Dan engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Di dalam kisah ini Bapak Ibu, ini menjadi sebuah contoh yang nyata Bapak Ibu, ya. Ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya dirinya yang diselamatkan, tetapi seluruh keluarganya juga ikut percaya dan dibaptis. Satu orang yang sungguh-sungguh, ya, satu orang yang sungguh-sungguh percaya, Bapak Ibu, itu dapat menularkan imannya kepada seluruh rumah tangganya. Dan keluarga itu pun menjadi kesaksian yang hidup bagi lingkungan mereka. Ya, Bapak Ibu, dua kisah ini ada sebuah pesan yang bagi kita, bagaimana keluarga ini bisa membawa pengaruh bagi sekitar kita.
Yang pertama Bapak Ibu, dari Kisah Rasul ini Bapak Ibu. Di sana diceritakan kalau Bapak Ibu membaca secara lengkap bagian itu Bapak Ibu, suasana malam di penjara di Filipi itu terjadi gempa, diceritakan seperti itu ya. Gempa itu membuka banyak hal. Ya. Sampai pintu sel itu terbuka. Itu diceritakan ya. Ketika itu terjadi di sana diceritakan kepala penjara ini ketakutan. Ya. Hari apa waktu kita komsel di sini Bapak Ibu tiba-tiba ada orang Jawa katanya lindu. Ada goyangan gitu kan. Sempat kayak kita rasanya takut. Ya kan? Saya nggak tahu Bapak Ibu takut atau enggak. Takut apakah tempat ini bisa roboh dan sebagainya ya. Jadi kita bisa membayangkan apa yang dialami oleh kepala penjara ini ya. Dia lari. Diceritakan di situ, dia berlari kepada Paulus dan Silas dengan suara yang bergetar. Kemudian ia bertanya. Kalau kita membaca kisah di situ, dia berkata, "Tuan-tuan, ya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ya kan? Di saat itu seperti itu Bapak Ibu, dia bertanya, "Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Kepada Paulus dan Silas. Jawab daripada Paulus sangat sederhana Bapak Ibu di situ, ya. Namun jawaban yang sederhana itu mengubah ya sejarah keluarganya. Ya. Akhirnya apa? Keluarga daripada kepala penjara ini dan seisi rumahnya ya, itu percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Seisi keluarga itu akhirnya diselamatkan. Nah, saya ingin menadaskan di sini Bapak Ibu, jangan kemudian kita salah tafsir. Ya. Jadi kalau dalam keluargamu satu saja yang percaya sama Tuhan, bukan kemudian suamimu yang nggak pernah, anakmu yang nggak akan selamat. Tidak. Jangan dipahami seperti itu. Ya. Jadi engkau dan seisi rumahmu, ya, itu bukan berarti iman satu orang itu, Bapak Ibu, langsung menyelamatkan yang lain secara otomatis. Jangan saya beranggapan, ya, itu di dalam ayat Kisah Rasul 16 tadi dikatakan, kalau satu orang saja percaya sama Yesus, maka seluruh keluarganya selamat. Memang ke surga gendongan. Ya. Gak ada Bapak Ibu namanya ke surga itu numpang. Urusan personal pribadi. Ya, gak ngaruh dengan pasangan kita dan sebagainya kira-kira begitu. Karena urusannya sendiri-sendiri, ya. Oleh sebab itu kenapa saya selalu mengatakan kalau kita sayang sungguh-sungguh kepada pasangan kita, kepada keluarga kita harus mati-matian kira-kira begitu. Saya seringkali membahasakan paksa dia. Saya selalu membahas itu. Kenapa? Nantinya Bapak Ibu, kalau kita mempercayai dari apa yang dikatakan firman Tuhan Bapak Ibu, maka pasangan kita tak akan selamat. Ya kan? Kita ini bareng-bareng mati hidup, jerih parah, payah gitu dilakukan untuk membela kita. Kira-kira begitu kan? Tapi pada ujungnya, nantinya, Bapak Ibu, sesuatu yang terjadi, kalau itu terjadi benar, Bapak-Bapak, ironis dalam kehidupan kita, keputusan kita ambil, maka orang yang kita kasih tidak bersama-sama dengan kita. Ya kan? Itu sesuatu kemalangan bagi kita begitu. Kenapa? Dengan jelas di sini katakan bahwa jangan berpikir, Bapak Ibu, bukan karena satu iman, ya, satu iman seseorang saja, itu bisa menyelamatkan yang lain secara otomatis. Tidak. Ke surga itu urusannya sendiri-sendiri. Sebab itu jangan bosan-bosannya mengingatkan, doakan, dan sebagainya, tangisi dia seperti itu. Dan saya percaya itu tidak mudah. Tapi yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu di sini, saya tegaskan di sini, ya,
Jika engkau percaya, kalau dalam keluarga itu ada satu orang yang percaya, keselamatan juga itu tersedia bagi seluruh keluargamu. Ya. Tersedia. Tapi, ada tapinya, asalkan mereka juga percaya. Ya. Makanya Bapak Ibu diajarkan dalam gereja itu, kenapa memberi itu tidak ada istilahnya perwakilan-perwakilan. Memberi itu rasanya pribadi. Ya kan? Kalau berkat kita mintanya pribadi. Tapi ketika kita ingin berbagi, urusannya grup. Ya. Jadi asalkan mereka juga percaya. Ya. Jadi keselamatan itu Bapak Ibu tetap bersifat pribadi. Tetapi ingat, itu bisa berdampak secara komunal, ya. Bisa berdampak juga kepada keluarga kita. Itu yang saya ingin tegaskan dari bagian ini, sehingga jangan salah tafsirkan. Sudah diwakili sama satu saja nanti selamat keluargaku. Tidak. Itu masih menjadi urusan kita yang tidak mudah, yang terus kita doakan, yang terus kita selalu ingatkan, selalu kita tangisi di hadapan Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Makanya saya pernah menantang kepada kita. Mau nggak ibu-ibu tuh berani? Kalau hari Minggu karena kefanatikmu itu kepada Tuhan. Ya, Pak, hari Minggu pokoknya libur. Tak makan pun sehari pun, hari ini tak apa-apa. Kira-kira begitu kan? Kalau enggak, Pak, enggak apa-apa hari ini kamu kerja. Tapi nanti sore, nanti malam kita beribadah. Kira-kira begitu kan? Ah sudahlah enggak apa-apa. Nanti lain kali juga kita bisa. Dan sebagainya. Bapak Ibu, ya itu teknisnya saja. Tetapi Bapak Ibu kembali kepada setiap kita. Ya, itu pasti bisa berdampak ya secara komunal seperti itu. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Iman satu orang itu membawa terang bagi seluruh rumahnya. Satu orang yang membawa terang itu berdampak bagi seluruh rumahnya. Artinya apa? Pengaruh kita, Bapak Ibu, pengaruh Bapak Ibu dalam keluarga itu lebih kuat daripada yang kita kira. Nah, kadangkala Bapak Ibu jujur, kita seringkali berpikir penginjilan itu harus lewat sesuatu yang rasanya event-eventnya besar-besar seperti itu. Atau program yang besar seperti itu. Padahal, Bapak Ibu, kesaksian ya terbesar itu justru dimulai dari rumah. Ya. Walaupun saya ini gembala pendeta ini, saya ngajari anak dan keponakan saya dan itu tidak mudah. Ya. Jangankan Bapak Ibu jemaat, anakku sendiri saja kalau aku ajari untuk bagaimana hidup dengan Tuhan, itu tidak gampang. Bapak Ibu. Jadi jangan pikir kalau anaknya gembala itu semuanya nurut. Tak iya. Ya. Roh dunianya kadang-kadang sangat kuat. Walaupun dia ajari di ceramahin yang jelas. Bisa jadi ini telinganya nih budek. Kenapa Bapak Ibu? Itulah sebuah proses Bapak Ibu. Proses. Terus sampai kemudian bisa memenangkan kira-kira begitu. Ya. Bagaimana caranya? Dampak tadi. Ya. Dari cara kita saling berbicara, berkomunikasi, berinteraksi. Dalam kita mengasihi, ya. Dalam kita mengampuni, setia pada Tuhan dalam kesehariannya. Makanya kita, Bapak Ibu,
ajar, kemudian ditanya, apa hari Rabu, Bapak Ibu melakukan apa tentang itu. Ada sesuatu yang dibangun supaya kita, ngerti ada sesuatu. Kan ada kalau dalam hari Minggu, Bapak Ibu di gereja itu ada sebuah pengutusan. Ya, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan. Apa yang Ibu lakukan? Ditanya di Rabu. Apa yang Ibu lakukan dari firman Tuhan seperti itu. Ya. Setia pada Tuhan dalam kesehariannya. Ya. Bapak Ibu hari Jumat, hari Jumat. Hari apa ya? Hari Jumat ya. Saya diminta melayani di salah satu gereja di KPS. Di kebaktian Pertongguan begitu ya. Bapak Ibu, ya memang ada suka dukanya Bapak Ibu ya. Liturginya sudah diatur, ada bahasa A, B, C gitu kan. Saya bilang kadang-kadang ini orang Batak pinter-pinter, tapi ngomong kadang-kadang diatur dengan begini. Aku kadang-kadang heran begitu kan. Saya membawakan itu juga bingung-bingung Bapak Ibu. Kenapa doa selesai firman itu ada di bagian halaman, harus buka gitu kan. Tapi saya salutnya begini Bapak Ibu ya. Saya tanya, ini sektor ini Bapak Ibu berapa anggota keluarganya? Kan dibagi sektor ya. Kami ada 14 kakak Pak Pendeta. 14 kakak. Dari mana? Dari sini-sini gitu kan. Singkat cerita Bapak Ibu saya tanya. 1 tahun itu 20 minggu. Kira-kira begitu ya. 52 kali pertemuan. Saya bilang begitu. Terus tempatnya bagaimana? Bergiliran Pak. 14 kakak itu bergiliran. Sehingga 1 tahun 52 dibagi 14. Satu keluarga itu bisa bagiannya berapa? Berapa kali seperti itu ya? Nah kemudian, Bapak Ibu, ini selesai ibadah, saya bilang begitu, memang kalau ibadah seperti ini. Maksudnya Pak Pendeta, makan-makan seperti ini. Ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Ada sesi yang lain saya bilang begitu. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu berapa kosnya kalau dia kumpul. Ya, setiap kali pertemuan 14 kakak itu diputar Bapak Ibu. Dan seperti ini Pak. Kata begitu kan. Sebenarnya kita tidak anjurkan Pak. Tapi gimana Pak? Karena mereka senang, mereka ingin diberkati merasa begini-begini seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, terus bagaimana dengan jemaat yang tidak bisa? Ada anggota di sini yang tidak bisa. Ada di bawah cerita, kami patungan Pak, kami begini. Saya pikir bagus, semuanya bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu, saya salut ketika dia selesai acara, langsung mereka juga ngobrol tentang pelayanan. Saya ingin kemarin ada acara olop-olop apa begitu kan. Olop-olop itu biaya sekian ditanggung di kelompok di situ. Satu misal biaya 1 juta ditanggunglah dengan 14 begitu kan. Dengan 14 keluarga ini satu misal begitu. Pokoknya bagaimana ini sepertinya guyup gitu kan. Satu sisi saya lihat model ibadahnya begitu, ya saya menikmati saja kira-kira begitu ya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang saya katakan tadi, setia ya. Caranya dengan setia pada Tuhan dalam kesehariannya. Dalam sebuah kebersamaannya ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita itu tidak belajar iman, tidak hanya belajar iman itu hanya di gereja, di khotbahnya gereja. Ya. Tidak hanya di sekolah minggu Bapak Ibu ya. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari itu di rumah. Ya. Apakah ya ayah dan ibunya itu, satu misal, mau berdoa. Ya. Apakah ayah ibunya kalau salah mau meminta maaf? Ya. Apakah mau bersyukur ya meski keadaannya sulit? Ya kan? Bapak Ibu, saya selalu berkata, kadang-kadang kondisi ini selalu disalahkan. Ya kan? Seringkali begitu kan? Oh karena begini Pak sehingga saya begini. Ya. Pada faktanya seringkali Bapak Ibu tak ngaruh.
kondisi kita di atas, posisi kata dengan di bawah sama saja. Memang dasarnya kita masih pada tarapan di situ seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, anak kita itu tidak hanya belajar di gereja, tetapi belajar di rumah. Saya membaca sebuah postingan Bapak Ibu, teologi makan di meja. Gitu. Saya bilang, apa sih maksudnya teologi makan di meja? Ternyata di meja itu tempat untuk kita bisa ngobrol-ngobrol, kira-kira begitu. Ya, untuk kita bisa ngobrol dengan santai. Kita kan kadang, kalau saya tidak makan, ya makan gitu kan. Ngomong nggak mau, kalau bisa diem. Makan. Selesai baru makan. Tapi ternyata Bapak Ibu meja itu ada maksudnya di situ, banyak beramah tamah, berbicara di tempat seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, sekolah sekali lagi Bapak Ibu, itu tidak hanya difokuskan di gereja saja Bapak Ibu. Ternyata sekolah iman itu juga terjadi di rumah kita. Dari mana? Dari cara-cara sederhana dari kita orang tua. Ya. Nah, saya mengajak siang hari ini Bapak, mari kita rindu jadikan keluarga kita ini sebagai sekolah iman. Ya. Sekolah iman yang pertama dan yang utama. Ya. Kalau Bapak Ibu mengajarkan kira-kira firman Tuhan di keluargamu, di gereja akan lebih mudah. Bu Kinting sudah sampaikan keluarga kita itu ya. Keluarga itu sangat berpengaruh, ya. Gereja itu adalah kumpulan-kumpulan keluarga. Kalau keluarganya orang-orang yang setia di gereja ini, Bapak Ibu, itu kumpulan orang-orang yang setia, begitulah, ya kan? Akan lebih nyaman. Tapi kalau di keluarga, di masyarakat pun juga sama, Bapak kan berpengaruh. Tak jauh berbeda seperti itu. Jadi, mari saya mengajak kepada setiap kita, jadikan keluarga kita sebagai sekolah iman yang pertama dan utama. Karena saat iman nyata di rumah, Bapak Ibu, di luar pun, di dunia luar pun, akan merasakannya. Akan berpengaruh, menjadi influencer. Akan berdampak seperti itu. Yang kedua, ya, seringkali juga Bapak Ibu seperti ini ya, kita berpikir menjadi keluarga Kristen yang baik, ya cukup dengan hidup rukun di dalam rumah. Yang penting keluargaku rukun di rumah. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu ya. Yang kita bangun dalam terang tadi, dalam Matius pasal yang keberapa tadi. Jadi terangmu tidak boleh, gak berdampak. Terangmu jangan hanya sebatas di dalam ruanganmu seperti itu. Ya. Tetapi sesungguhnya Yesus tidak memanggil kita untuk menutup diri, melainkan untuk menjadi terang bagi orang lain. Di ayat 16 tadi Matius ya. Terang itu bukan hanya menyala di ruang tamu. Ya. Tapi harus juga tembus kejalinan dan halaman rumah kita. Ya. Artinya Bapak Ibu, keluarga kita dipanggil untuk membangun sebuah relasi ya, yang penuh kasih dengan sesama di sekitar kita. Ya, dengan tetangga, ya kan? Kadang-kadang ada orang yang nggak peduli, sudah masuk ke rumah yang penting di keluarganya di situ, nggak pernah menghiraukan akan tetangganya kira-kira. Ada orang-orang seperti itu, ya. Panggilan kita nggak ke sana, salah kita, ya. Jadi, Bapak Ibu, kita bisa menembus ke sana. Membangun sebuah relasi ya yang penuh kasih dengan sesama kita. Rasanya nyaman begitulah ya. Dengan tetangga, dengan sahabat. Mungkin juga dengan orang yang berbeda iman. Atau mungkin pun juga dengan orang yang berlatar belakang beda. Kita menyaman seperti itu ya. Nah, relasi ini, hubungan ini Bapak Ibu bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Ya? Apa kira-kira? Menyapa. Kalau pagi lewat,
Ibu mau kemana? Kira begitu kan. Mengaruh Bapak Ibu? Ngaruh Bapak Ibu? Ngaruh. Ya kan? Ibu itu kalau ketemu orang siapapun disapa. Ya kan? Kira-kira begitu. Enggak tahulah dibilang apa terserah ya. Tapi belajar yang sederhana ya. Menyapa dengan ramah. Membantu ketika ada sebuah kesusahan. Ya. Ketika ada tetangga yang susah, kayak kemarin Bapak tiba-tiba saya datang disuruh, Pak tolong, tolong, kenapa? Itu Bapak lagi gak bernapas atau lagi sesak, antar ke rumah sakit begitu kan. Dengar cerita, ya tahu nggak? Itu waktu Bapak bawa itu sudah meninggal, bodoh toing, saya bilang begitu. Ya kan? Kenapa? Bapak Ibu tidak ada tendensi yang macam-macam. Saya hanya diminta tolong dan saya melakukan, itu saja. Untung waktu itu Bapak Ibu, saya langsung cepat bantu. Kalau enggak Bapak Ibu, apa kira-kira pesannya, kesannya? Enggak bagus ya. Kalau Bapak Ibu enggak apa-apa mungkin, tapi kalau pendeta, diomongilah sepuri itu. Itu si pendeta GKIN. Dimintai tolong saja tetangganya enggak mau. Kira-kira begitu Bapak. Ya kita belajarlah yang sederhana. Tidak usah berpikiran yang macam-macam nanti masuk surga atau masuk neraka, enggak penting. Kira-kira begitu. Mau dipuji atau tidak ketika orang minta tolong, apa yang kita bisa bantu, kita bantu seperti itu. Itu yang dikatakan keluarga yang membangun relasi dengan sesama seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini nanti praktek ya Bapak Ibu ya. Mengundang tetangga, ajak makan. Sederhana begitu Bapak Ibu ya. Seneng. Ya kan? Sekarang Bapak itu yang pernah saya ajak, sangat baik. Pagi kita selalu bisa ngerobol. Hoi, kalau pagi kadang diomongin sama tetangga. Hei, lama sekali ngomong begitu kan. Jangan Bapak Ibu, ya. Kita tidak ada banyak sepertinya keluarga di sekeliling kita. Nyamanlah kira-kira begitu ya. Atau sekedar Bapak Ibu mendengarkan sebuah curhat. Jadi kalau ada tetanggamu yang curhat, dengarkan saja. Ya kan? Dengarkan saja. Tapi nggak usah menghakimi. Janganlah. Dengarkan saja. Nggak perlu kita hakimi. Itu cara-cara sedang membangun relasi dengan orang lain. Ya. Nah, tindakan-tindakan kecil seperti ini Bapak Ibu bisa menjadi jembatan kasih Kristus yang menyentuh hati banyak orang. Itu tadi kita bisa berpengaruh dengan cara-cara yang seperti ini. Ya kan? Pastilah perbuatan kita yang baik itu akan diomongi. Ya, sesuatu yang baik pasti akan dibicarakan. Akan ada sesuatu yang selalu diomongkan, seperti ini. Ingat Bapak Ibu Saudara ya, kadang orang di luar ya, itu tidak membaca Alkitab. Mereka tidak membaca Alkitab, tapi mereka membaca kehidupan keluarga kita. Ya kan? Jangan sampai nanti kalau keluargamu itu disyukurin. Kalau engkau mati, syukurlah, amanlah di lingkungan ini, dia sudah tidak ada. Bapak itu kan cilaka begitu kan. Jadi Bapak Ibu kita ingatkan, orang luar di kita tidak tahu Alkitab. Mereka tidak membaca firman Tuhan kita, tidak. Ya. Tetapi mereka membaca kehidupan keluarga kita. Dan saat mereka melihat cinta kita, melihat kepedulian kita, ya, melihat kemurahan hati kita, Bapak Ibu, mereka bisa berkata, ya, ada sesuatu yang berbeda di rumah ini. Ada damai yang saya rindukan seperti itu. Ada kalang-kalang Bapak menemukan seperti itu? Ada yang orang berkata seperti itu? Gak tahu ya, kenapa ya? Rasanya, aku lebih rasanya adem dengan keluarga di sini. Kadang-kadang kita mendengar seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak, kita jangan hanya membangun rumah yang kokoh untuk keluarga kita sendiri. Itu harus, maksud gitu kan. Itu harus, itu penting. Tapi
jangan berhenti di situ saja. Tetapi bangunlah, Bapak Ibu, hubungan yang hangat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, saya mendengar Bapak Ibu, di gang ini, saya dengar dari lingkungan. Kalau di gang ini Pak Pendeta, resek. Kok maksudnya resek? Kenapa? Orangnya, kumpulannya begini. Kalau ditarik, aduh, alasannya luar biasa. Kira-kira begitu. Seringkali kita mendengar seperti itu, Bapak. Ya. Terus apa pengaruh kita? Apa dampak kita? Apa influence-nya kita kepada lingkungan kita? Kalau dalam kehidupan kita yang sehari-hari, kira-kira yang kita tampakkan itu seperti itu. Karena itu saya sekali lagi mengajak bangun ya hubungan yang hangat ya dengan orang-orang yang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya juga mereka dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan ya yang nyata dari kehidupan kita yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mari saya sungguh-sungguh biar dalam beberapa pekan ini ketika kita belajar tentang keluarga Kristen, saya berharap ada sesuatu yang mempengaruhi, yang kemudian mulai merubah mindset kita dan sebagainya seperti itu. Kemarin waktu kita komsel di acara parenting, Bapak berbicara tentang seksualitas, ya, di dalam keluarga. Ya. Jadi apakah seks itu diajarkan dalam keluarga? Ketika ditanya, rata-rata jawabannya semuanya berbira tabu. Ya kan? Dan Alkitab itu mengajarkan kepada kita sudah untuk mengajarkan ke sana. Saya bilang tidak apa-apalah hari ini. Tetapi ke depannya Bapak Ibu kita tidak lagi boleh punya mindset bahwa itu sesuatu yang tabu. Pak, tabu. Kita sudah diajari tentang firman Tuhan itu sudah diajari dengan orang-orang yang hebat-hebat yang punya sebuah pemahaman bagaimana firman Tuhan seperti itu. Tapi kita masih orang tua sudah diajari tabu. Tabu begitu kan. Ya Bapak Ibu, seperti itulah kira-kira ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadi keluarga yang berdampak. Ingat di luar sana ya, sedang lapar dengan teladan ya. Akan kasih, akan pengharapan. Nah Tuhan, Bapak Ibu, memanggil kita, keluarga-keluarga kita, ya, setiap kita, bukan hanya secara pribadi, tetapi sebagai satu keluarga. Untuk apa? Untuk bisa menjadi terang bagi lingkungan kita, bagi mereka. Seperti kepala penjara tadi, Bapak Ibu, ya. Bayangkan jika satu keluarga Bapak Ibu hidup dengan iman yang nyata, yang penuh kasih, ya, dalam sebuah relasi, ya, dan membawa damai Kristus kemanapun dia pergi, maka lingkungan, ya, maka komunitas, bahkan generasi setelahnya itu juga bisa diubahkan, ya. Karena itu keluarga, sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya tempat kita ini berteduh, tetapi seperti markas kecil, Bapak Ibu ya, kerajaan Allah yang Tuhan utus ke tengah-tengah dunia. Makanya dikatakan tadi, bagaimana supaya keluarga Kristen itu berpengaruh di tengah-tengah lingkungan. Mari kita belajar cara-cara yang sederhana, yang simple saja, ya, yang mari saya rindu Bapak Ibu praktekkan, ya, supaya ada dampaknya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan Bapak Ibu, sehingga kemudian dibaca, ya, diperhatikan. Oh, orang Kristen ini, keluarga Kristen seperti ini, sehingga ada bedanya, ada pengaruhnya. Kata firman Tuhan, maka
kita bisa memuliakan Tuhan dari kehidupan kita secara nyata di tengah-tengah keseharian kita. Sekali lagi saya rindu, biarlah keluarga-keluarga Kristen ini bisa berpengaruh, ya, bisa berdampak, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih.